Stroke adalah gangguan pada fungsi sistem saraf yang dikarenakan adanya gangguan pada peredaran darah di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah atau karena tersumbatnya pembuluh darah dalam otak. Ada dua jenis stroke, yaitu satu stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi karena pembuluh darah mengalami penyumbatan. Dua stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Faktor resiko stroke yang pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, dislipidemia, dan yang kelima, obesitas. Adapun tanda dan gejala dari penyakit stroke antara lain, yang pertama adanya serangan defisit neurologis atau kelumpuhan total seperti lumpuh badan sebelah baik kanan atau yang kiri saja. Yang kedua, rasa bal atau mati rasa sebelah saja, badan seperti kesemutan atau terbakar. Yang ketiga, mulut mencong, lidah mencong jika dijulurkan sehingga berbicaranya akan pelo, kadang-kadang menjadi sengau dan kata-katanya menjadi tidak dapat dimengerti atau afasia. Yang ketiga, sulit menelan atau disfagia. Yang keempat, tidak dapat mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Dan yang kelima, demensia atau pelupa. Dan yang keenam, sakit kepala, vertigo disertai mual dan muntah. Makanan yang dianjurkan bagi penderita stroke. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti beras, ketang, ubi, singkong, tapioka, biskuit, dan bihun. Sumber protein hewani seperti daging sapi dan ayam tanpa kulit, ikan, telur ayam, susu skim. Yang ketiga, sumber protein nabati seperti semua kacang-kacangan dan produk olahan seperti tahu dan tempe. Yang keempat, sayuran seperti bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan toge. Yang kelima, buah-buahan segar di jus ataupun diolah dengan cara disetup seperti pisang, pepaya, mangga, jambu biji, melon, dan semangka. Yang keenam, sumber lemak seperti minyak jagung dan minyak kedelai, margarin, dan mentega dalam jumlah terbatas, dan santan encer. Makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita stroke. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti mie, soda atau baking powder, kue-kue yang terlalu manis. Yang kedua, sumber protein hewani seperti daging sapi dan ayam yang berlemak, jeroan, keju, protein hewani yang diawetkan. Yang ketiga, sumber protein nabati seperti pindakas, produk kacang-kacang olahan yang diawetkan. Yang keempat, sayuran seperti sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, kembang kol, dan lobak. Yang kelima, buah-buahan seperti buah-buahan yang mengandung gas, yaitu durian, nangka, dan buah-buahan yang diawetkan atau buah kaleng. Yang keenam, sumber lemak seperti santan kental dan produk goreng-gorengan. Penanganan pasca stroke. Yang pertama, latihan room aktif atau pasif. Yang kedua, memonitor tekanan darah secara rutin. Yang ketiga, meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang keempat, melakukan diet rendah garam dan rendah lemak. Dan yang kelima, melakukan olahraga sesuai dengan kondisi. Berikut contoh pelaksanaan terapi room. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tindakan terapi room. Di sini fungsi dari room ini yaitu untuk melatih kekuatan otot Bapak. Apakah boleh Pak? Oke Pak, baiklah kita mulai dulu ya Pak.
Baik Pak, tindakan terapi room telah dilakukan. Bagaimana perasaan Bapak? Jadi Pak, tindakan ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan mengembalikan kemampuan menggerakkan otot-otot Bapak. Jadi Pak, tindakan ini harus tetap dilakukan dan seringnya Pak dibantu dengan anak dan istri Bapak agar keadaan Bapak cepat pulih. Mungkin itu saja Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.